Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, para pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Renungan Rohani Katolik. Semoga damai sejahtera Allah, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi Gereja Katolik di seluruh jagat raya. Kita bersama-sama merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sebuah misteri iman yang mengagumkan tentang Allah kita. Satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada hari yang agung ini, kita diajak untuk merenungkan rahasia kasih Allah yang begitu dekat dengan kita melalui perjumpaan pribadi. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda suci Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Putra yang Maha Luhur, dan Roh Kudus Sang Penghibur, kami sujud di hadapan-Mu pada hari yang penuh rahmat ini, mengucap syukur atas nafas kehidupan dan penyertaan-Mu yang tak pernah putus bagi kami, secara khusus warga masyarakat Banten. Saat ini kami bersiap untuk mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi dan hati kami agar kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tetapi mampu menangkap getaran kasih-Mu yang menyapa kami secara pribadi. Bantulah kami untuk mengenal suara-Mu di tengah kebisingan dunia ini, sehingga iman kami semakin diteguhkan dan kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan, saksi-saksi kasih Tritunggal-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami unjukkan kepada-Mu, Allah Tritunggal Maha Kudus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan bahwa ia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Banten yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah yang baru saja kita dengarkan, kita dihadapkan pada sebuah momen yang sangat menyentuh hati di sekitar makam Yesus. Maria Magdalena sedang berada dalam puncak kesedihannya. Matanya sembab oleh air mata, hatinya hancur karena mengira jenazah gurunya telah dicuri orang. Bahkan ketika Yesus yang bangkit sudah berdiri tepat di depannya, Maria tidak mengenalinya. Ia mengira Yesus hanyalah seorang penunggu kebun. Namun, mari kita perhatikan perubahan luar biasa yang terjadi hanya lewat satu kata. Ketika Yesus memanggilnya dengan sebutan Maria. Seketika itu juga kabut kesedihan lenyap.
Matanya yang buta karena duka tiba-tiba tercelik. Mengapa? Karena Maria mengenali suara itu. Itu adalah suara yang penuh kasih, suara yang pernah membebaskannya dari masa lalu yang kelam, suara seorang sahabat, suara gurunya. Yesus memanggil Maria secara pribadi. Ia tidak memanggilnya dengan sebutan umum, melainkan dengan namanya sendiri. Ia menyingkapkan sebuah kebenaran iman yang indah bagi kita, bahwa Allah kita bukanlah Allah yang jauh, bukan Allah yang abstrak, yang hanya ada di dalam buku-buku teologi. Ia adalah Allah yang mengenal kita satu persatu, secara personal. Ia tahu pergumulan kita, Ia tahu nama kita, dan Ia tahu setiap air mata yang kita teteskan. Namun perjumpaan yang indah itu tidak boleh membuat Maria egois. Ketika Maria ingin memeluk kaki Yesus karena rasa rindu yang luar biasa, Yesus justru berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Melalui perkataan ini, Yesus ingin mengajarkan Maria dan juga kita semua bahwa hubungan dengannya kini tidak lagi dibatasi oleh fisik. Yesus akan kembali kepada Bapa, dan dari Bapa lah Ia bersama Putra akan mengutus Roh Kudus. Hubungan fisik harus diubah menjadi hubungan rohani yang mengutus. Yesus memberikan amanat, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka." Dan Maria Magdalena pun taat. Ia pergi dan bersaksi kepada murid-murid. Apa katanya? "Aku telah melihat Tuhan." Sahabat mendengar RRI Banten yang diberkati Tuhan, pesan perutusan dari Yesus inilah yang menjembatani kita pada rahasia terdalam iman kita yang kita rayakan hari ini. Misteri Tritunggal Maha Kudus. Ketika Yesus berkata, "Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu," Yesus sedang menyingkapkan rahasia hubungannya yang amat intim dengan Allah Bapa. Dan kelak melalui Roh Kudus yang dicurahkan ke atas gereja, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah dan ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Misteri Tritunggal Maha Kudus seringkali dianggap sebagai teka-teki matematika yang rumit. Bagaimana mungkin tiga pribadi adalah satu Allah? Namun rahasia sejati dari Tritunggal bukanlah soal hitungan, melainkan soal hubungan kasih. Seorang teolog besar Santo Agustinus pernah menjelaskan dengan sangat indah bahwa Allah adalah kasih di dalam tiga Tritunggal. Allah Bapa adalah Sang Pengasih, sumber dari segala kasih. Allah Putra adalah yang dikasihi, wujud nyata kasih yang turun ke dunia. Dan Allah Roh Kudus adalah kasih itu sendiri, ikatan kasih yang mempersatukan Bapa dan Putra. Jadi Tritunggal Maha Kudus adalah sebuah komunitas kasih yang sempurna. Allah kita di dalam dirinya sendiri adalah persekutuan yang saling memberi, saling menerima, dan saling mengasihi. Ketika Maria Magdalena dipanggil namanya oleh Yesus, ia sebenarnya sedang ditarik masuk untuk merasakan kehangatan lingkaran kasih Tritunggal tersebut. Lalu apa artinya perayaan ini bagi kita semua yang hidup di tengah kemajemukan masyarakat Provinsi Banten ini? Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, seperti Maria Magdalena yang sempat tidak mengenal Yesus karena larut dalam kedukaan dan kecemasan, kita pun seringkali mengalami hal yang sama. Beban ekonomi, persoalan keluarga, kesehatan yang menurun, atau ketidakpastian masa depan yang sering membuat kita tuli akan kehadiran Tuhan. Melalui siaran RRI Banten hari ini, Tuhan mau menyapa nama kita semua, nama Anda masing-masing, dengan situasi kita masing-masing. Mari
saudara-saudaraku, sediakan waktu dalam keheningan doa untuk mendengarkan sapaannya yang menenangkan. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus adalah iman akan persatuan di dalam perbedaan. Kita umat Katolik di Banten hidup berdampingan dengan saudara-saudari dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Kehadiran kita di tengah masyarakat tidak boleh menjadi eksklusif atau menjauhkan diri. Sebaliknya, seperti Maria Magdalena yang diutus pergi membawa kabar sukacita, kita pun diutus untuk membawa kasih Tritunggal ke tengah masyarakat. Marilah kita membawa suara Kristus di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, bersama tetangga, dan di mana saja kita berada. Suara yang menyejukkan, suara yang merangkul, dan tindakan yang membangun kerukunan serta perdamaian. Hidup kita harus menjadi cerminan dari Allah yang adalah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, demikian renungan Katolik, rohani Katolik kita kali ini. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Mari kita melangkah keluar dengan penuh sukacita, membawa semangat persatuan dan kasih di dalam hati kita, serta berani bersaksi melalui kebaikan hidup kita sehari-hari, karena Tuhan telah menyapa dan mengutus kita. Saya, Agustinus Werianto, penyuluh agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, memohon maaf atas segala kekurangan dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas bersamaan kita, tetap jaga kerukunan, tetap tebarkan kasih bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.